Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama dari jurusan Teknik Sipil kelas A P1. Ingin mempresentasikan mata kuliah pelajaran bisnis digital tentang aspek konstruksi berkelanjutan di bab 14. Kita mulai di definisi. Apa itu aspek berkelanjutan? Aksi berkelanjutan adalah upaya menciptakan proyek pembangunan yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, bukan sekedar keuntungan finansial sesaat. Prinsip utamanya ialah efisiensi sumber daya, seperti tenaga kerja, bahan, air, dan energi. Gunanya adalah meningkatkan profitabilitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Hubungan dengan bisnis digital adalah integrasi teknologi digital seperti BIM atau Internet of Things, memungkinkan pemantauan penggunaan sumber daya secara real time untuk meminimalkan pemborosan. Standar environmental, social, and governance di dunia bisnis modern. Investor tidak hanya melihat angka keuntungan, tapi juga kepatuhan terhadap ESG. Kita mulai di faktor lingkungan. Bukan hanya bukan hanya soal lampu hemat energi, tapi juga pemilihan material dengan embodied carbon yang rendah. Di era digital, ini dipantau menggunakan sensor Internet of Things untuk melacak penggunaan listrik dan air di lokasi proyek secara real time. Lalu ada juga pengurangan limbah. Menerapkan konsep circular economy, misalnya limbah beton dari pembongkaran gedung lama diolah kembali menjadi agregat kasar untuk konstruksi baru. Gunanya ialah mengurangi beban di tempat pembuangan akhir. Lalu selanjutnya adalah perlindungan flora fauna di sekitar area konstruksi. Ini juga penting. Jadi perusahaan wajib memiliki sistem manajemen risiko lingkungan yang efisien agar tidak merusak flora dan fauna di sekitarnya. Lalu lanjut kita ke faktor sosial. Pastinya keamanan kerja karyawan itu diutamakan. Dalam bisnis digital, ini bisa didukung dengan teknologi wearable device yang memantau kondisi fisik pekerja di lapangan untuk mencegah kecelakaan. Lalu ada juga hubungan pelibatan komunitas lokal. Melibatkan warga lokal dalam pembangunan, semisal memberikan mereka lapangan pekerja dan pelatihan sebelum bekerja. Perusahaan tidak boleh hanya menjadi pendatang yang merusak, tetapi harus berkontribusi pada pembangunan ekonomi komunitas sekitar. Lalu ada juga seleksi supplier yang juga memiliki praktik etis, seperti semen atau baja, agar tidak melanggar hak asasi manusia ya. Lalu kita lanjut ke faktor tata kelola. Akuntabilitas keuangan yang terbuka. Dalam bisnis digital, kita harus menggunakan sistem enterprise resource planning yang sangat membantu untuk memastikan tidak ada dana yang menguap atau juga bisa kita sebut dikorupsi. Manajemen konflik kepentingan. Menjamin bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif tanpa adanya pengaruh pribadi atau suap. Lalu kepatuhan hukum. Pastinya kita harus memastikan seluruh izin bangunan dan analisis mengenai dampak lingkungan terpenuhi sesuai regulasi pemerintah. Ini juga penting agar proyek tidak terhenti di tengah jalan karena masalah hukum yang bisa merugikan secara ekonomi. Eksternalitas biaya tersembunyi dalam konstruksi menyebutkan tentang limbah ilegal dan polusi udara. Dalam ekonomi teknik, ini disebut biaya eksternal. Masalahnya, perusahaan seringkali hanya membayar biaya privat seperti bahan, alat, gaji. Namun, dampak negatif seperti pencemaran lingkungan menjadi beban masyarakat dan juga pemerintah. Internalisasi biaya. Perusahaan konstruksi yang berkelanjutan harus memasukkan risiko dampak lingkungan ke dalam komponen biaya internal mereka, seperti
polusi dari armada truk proyek yang merugikan kesehatan warga sekitar. Perusahaan yang baik akan mengalokasikan biaya untuk mitigasi dampak tersebut. Lalu kita lanjut ke strategi implementasi. Untuk optimasi digital, penggunaan digital twins untuk mensimulasikan biaya operasional sebelum gedung dibangun, sehingga bisa memilih desain yang paling hemat energi. Lalu ada juga financial alternatif, mekanisme pembiayaan hijau atau kita bisa sebut green bond yang kini banyak didukung oleh sistem perbankan digital untuk proyek-proyek berkelanjutan. Lalu kita lanjut ke efisiensi rantai pasok. Kita juga bisa menggunakan platform digital untuk memilih supplier yang bersifat environmental, social, governance, mengurangi biaya logistik, dan meminimalkan limbah material di lapangan. Untuk kesimpulan dari presentasi ini, ada juga keuntungan kompetitif. Yang pertama adalah konstruksi berkelanjutan bukan beban biaya, melainkan investasi untuk jangka ke depannya supaya lebih baik. Lalu yang kedua, meningkatkan citra perusahaan di mata klien dan investor, seperti environmental, social governance, compliance. Lalu yang ketiga, mengurangi risiko hukum dan denda akibat dampak lingkungan di masa depan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.